Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Amalia Putri, kelas 01 SAKP 005, program studi akuntansi S1. Di sini saya ingin memenuhi tugas kuliah pengantar bisnis, membuat video 2 bertema salah satu materi kuliah pengantar bisnis. Saya akan membahas mengenai bisnis, yaitu 1. Pengertian dan tujuan bisnis. 2. Peluang dan ide bisnis. 3. Jenis-jenis bentuk bisnis. 4. Pengertian etika dalam bisnis. 5. Tantangan yang dihadapi dan pengembangan dalam bisnis. 1. Pengertian dan tujuan bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesimpulan bahwa arti inti dari pengertian bisnis adalah sebagai berikut. A. Bisnis dijalankan oleh orang perorangan secara individu atau sekelompok orang yang membentuk sebuah institusi. B. Seseorang dan institusi bisnis yang mengorganisasikan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mendukung proses bisnis. C. Dalam prosesnya, bisnis membuat dan menyalurkan produk baik barang ataupun jasa tertentu. D. Barang-barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Aktivitas orang atau lembaga berdasarkan motifnya dapat dibagi menjadi orang atau lembaga yang memiliki motif sosial, nirlaba, dan motif mencari laba, komersial. Secara garis besar, bisnis memiliki dua tujuan pokok sebagai berikut. A. Tujuan umum. Bisnis memiliki tujuan memperoleh laba, pangsa pasar atau segmen tertentu, dan tercapainya keberlanjutan usaha. B. Tujuan khusus. Bisnis memiliki tujuan khusus yang berbeda-beda tergantung dari apa yang akan ditargetkan oleh si pemilik. Tujuan khusus ini dapat berupa menciptakan good image, berkualitas produk terbaik, pelayanan tercepat, keramahan, jangkauan yang luas, menciptakan produk bestseller, menjual produk dengan harga termurah, menghasilkan produk dengan suku cadang terlengkap, dan lain-lain. 2. Peluang dan ide bisnis. Secara bahasa, istilah peluang usaha ialah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seorang atau lembaga untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginannya, laba, aset, finansial, dengan memanfaatkannya berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Pengertian peluang bisnis menurut Robin and Coulter adalah sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Dua pendekatan di dalam menemukan peluang bisnis diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan permintaan, yaitu menemukan peluang bisnis melalui pengamatan dari sisi permintaan atas produk yang dihasilkan oleh industri melalui berbagai peluang yang berasal dari adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat. 2. Pendekatan penawaran, yaitu peluang bisnis yang berasal dari kreativitas atau potensi yang dimiliki oleh pelaku bisnis wirausahawan. Peluang bisnis yang melalui pendekatan ini lebih menekankan pada bakat, minat, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Dengan kemampuan yang dimilikinya, pengusaha dapat membuat peluang bisnis tertentu. 3. Jenis-jenis bentuk bisnis. Di dalam sebuah perekonomian negara, terdapat beragam jenis usaha. Dari keberagaman tersebut berdasarkan pada kegiatan usahanya, bisnis dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis usaha, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Sektor agraris. Sektor usaha agraris merupakan sektor usaha yang paling banyak dijumpai di Indonesia.
Hal ini dikarenakan kebanyakan rakyatnya bergelut pada bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 2. Sektor perindustrian. Aktivitas industri merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dari pengelolaan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan kemudian diolah kembali menjadi barang jadi. 3. Sektor perdagangan. Bidang perdagangan adalah bidang yang kegiatan utamanya melakukan transaksi jual beli barang dagang, baik barang ataupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba usaha. 4. Sektor jasa adalah usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan dengan menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dengan mengharapkan imbalan atau jasa yang telah diberikan. 5. Sektor pertambangan. Usaha di sektor ini merupakan usaha yang sangat menguntungkan bagi perekonomian negara karena hasil yang dapat menyumbang pada pendapatan negara secara signifikan. Hasil pertambangan selain digunakan di dalam negeri juga untuk diekspor ke luar negeri jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. 6. Sektor pariwisata. Bidang pariwisata adalah usaha yang memanfaatkan alam sebagai daya tarik wisatawan, tatanan sosial dan budaya masyarakat, seni rupa, adat, kesenian, daerah, dan hasil kreativitas objek wisata. Jika dilihat dari sektornya, maka bisnis dibagi menjadi 2 sektor, yaitu 1. Sektor informal. Sektor usaha informal adalah salah satu jenis usaha yang paling banyak kita jumpai di masyarakat. Sektor usaha informal terbuka bagi siapa saja yang ingin memulai dan mudah di dalam pendiriannya. Sehingga jika dilihat dari jumlahnya yang ada di dalam sebuah perekonomian sangat sulit untuk dikalkulasikan. Sehingga dengan banyaknya jenis usaha ini akan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. 2. Sektor formal. Sektor usaha formal adalah sektor usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dalam bentuk akta pendirian dari notaris dan terdaftar di kantor pemerintah dalam bentuk pengesahan akta notaris di hadapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 4. Pengertian etika dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dalam bentuk jamak eta, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan arti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, akhlak. Ketika juga diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, serta diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam agama Islam, etika bisnis telah banyak dibahas ke dalam berbagai literatur yang mana Al-Quran dan Sunnah Rasul dijadikan sumber yang utama. Jadi, dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi apa yang dilarang, maka seseorang tersebut telah berperilaku secara etis. Jika seorang pebisnis memiliki moral yang tinggi, maka praktik manipulasi tidak akan dilakukannya. Tantangan nilai etika bisnis telah dihancurkan sendiri akibat tingkat kejujuran yang rendah dan tidak bermoral. Seorang pembisnis pasti ingin perlakuan yang jujur dari rekan bisnisnya dan tidak mengharapkan sebaliknya. Karena nilai dari etika hanya ada pada batin nurani seorang pembisnis, maka belum ada hukum yang tegas ketika seorang melakukan pelanggaran etika tersebut. 5. Tantangan yang dihadapi dan pengembangan dalam bisnis. Dalam arti sangat sederhana, pengembangan adalah suatu proses atau cara pembuatan,
Sedangkan dalam arti yang lebih luas, menurut Iskandar adalah upaya pendidikan baik formal maupun non-formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras. Pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan, serta kemampuan-kemampuannya, meningkatkan dan mengembangkan dirinya sesama maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Ismail mengatakan bahwa para pengusaha menghadapi beberapa tantangan dalam proses pengembangan bisnis mereka antara lain: 1. Tantangan dalam produktivitas. 2. Tantangan dalam kualitas. 3. Tantangan dalam pasar global. 4. Tantangan pada lingkungan. 5. Tantangan masalah etika dan tanggung jawab sosial. 6. Tantangan dalam teknologi. Sekian penjelasan mengenai bisnis. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.